Ada banyak cerita yang terjadi di tempat yang kita rasa itu padahal emang ramai banget orangnya, banyak kegiatan dan gak pernah sepi. Tapi ternyata di salah satu tempat itu, di panti asuhan, ada banyak banget cerita-cerita mistis di dalamnya. Panti asuhan ini ada di daerah Bekasi, Nat. Sampai saat ini panti asuhannya tuh masih beroperasi, masih banyak juga anak-anak yang tinggal di sana. Tapi ternyata banyak banget anak-anak atau pengurus panti asuhan itu ngerasa kalau misalnya mereka tuh di sana diganggu sama makhluk halus penunggu panti asuhan itu. Sampai-sampai banyak banget yang katanya digangguin tuh sampai brutal dan parah banget itu lebih Nat di sana. Dan di tahun 2021 ada beberapa anak-anak yang diganggu sama penunggu pantinya. Gua akan ceritain 3 cerita yang emang asal dari anak-anak yang tinggal di sana. Anak pertama namanya Rio. Dia umur 10 tahun. Berarti ya sekitar kelas 4 atau 5 SD lah waktu itu. Dia itu sekamar sama beberapa temennya. Kira-kira satu kamar hampir 4 orang lah. Sekitar jam 11 malam, semua orang-orang panti asuhan tuh udah pada tidur. Dan emang seharusnya jam segitu emang anak-anak udah harus tidur, harus masuk ke kamarnya. Dan kalau ada suara gaduh berisik kayak gitu, pasti penjaga panti tuh langsung keluar dan nyuruh anak-anak buat tidur lagi gitu. Sampai kadang-kadang penjaga pantinya pun emang suka ngecekin kamar anak-anak kayak satu-satu buat ngecekin udah tidur apa belum gitu. Nah si Rio ini jam 11 malam udah mau tidur. Jadi posisinya tuh kayak dia udah liar gitu lah, udah ngantuk tapi nyawanya belum hilang 100% gitu loh. Jadi kalau ada suara-suara ya pasti dia masih dengar. Nah ini dia dengar dari luar kamarnya ternyata ada beberapa anak-anak yang masih belum ada tidur. Karena emang si Rio ini anak yang suka main, jadi pas dia dengar ada anak-anak di luar yang masih main, dia tuh jadi bangun juga dan pengen ikutan main gitu loh. Pas dia lihat teman-teman kamarnya ternyata udah pada tidur. Berarti di sini nih bukan teman-teman kamarnya dia yang lagi main. Akhirnya dia ngintip pelan-pelan dari pintu kamarnya, ternyata kosong. Dan pas dia lihat dari jendela kamarnya, dia ngelihat ada 3 anak-anak itu cowok lagi main di depan parkiran. Tapi di sana Rio ngelihat di parkiran depan panti asuhan itu emang cuman anak-anak itu doang, bertiga itu doang, nggak ada yang lain. Karena kesempatan juga dia ngeliat nggak ada orang lain, ya akhirnya dia keluar kamar pelan-pelan buat nyamperin 3 anak itu. Pas Rio samperin anak-anak itu, Rio tuh rada bingung karena dia tuh nggak pernah ngeliat Nat ada anak-anak itu selama Rio tuh tinggal di panti ini. Tapi Rio mikir kayak ya mungkin mereka anak baru, terus belum tahu aturan kalau misalnya malam-malam itu nggak boleh keluar kamar. Akhirnya ya mereka bertiga tetap main seru-seruan aja gitu. Ditambah juga mereka tuh baik-baik banget Nat ngajakin Rio main. Jadi makanya Rio seneng lah, pengen ikutan main juga. Pas dia lagi main sama anak-anak itu tuh ngajakin Rio ke bagian belakang panti. Jadi kayak belakang panti itu kayak ada taman kecil gitu yang rada nggak keurus lah. Ada rumput-rumputnya rada tinggi, terus ada kayak pohon gitu di belakangnya. Pohon ini tuh nggak gede tapi nggak kecil juga. Jadi ya lumayan kalau bisa dipanjat tuh bisa lah. Pas mereka berempat lagi main di belakang panti, 3 anak ini ngajakin Rio buat manjat pohonnya. Awalnya Rio tuh takut kayak manjat pohon karena dia takut jatuh dan nanti kalau jatuh ketahuan menjaga pantinya kan. Tapi ya karena 3 anak itu manjatnya jago banget dan mau ngebantuin Rio manjat, akhirnya Rio ngeberanin diri tuh buat manjat pohonnya juga. Naiklah Rio sama 3 temennya itu naik ke atas pohon dan dia duduk di dahannya. Ngobrol-ngobrol, ketawa-tawa di atas dahan tuh mereka seneng-seneng banget lah. Saya pada akhirnya Rio sadar pas dia nengok ke kanan ke kiri, 3 temennya itu tuh udah nggak ada di sebelah dia. Udah hilang aja gitu. Jadi di atas pohon tuh sekarang cuma ada Rio doang. Anak-anak itu udah pada nggak ada sama sekali. Pas Rio ngeliat kanan kiri nggak ada anak-anak itu, dia ngeliat lah ke bawah pohon. Dan dia lihat Nat, 3 anak yang tadi di sebelah dia udah ada di bawah. Udah ada di bawah pohon itu. Dan si 3 anak itu tuh lagi ngedongak ngeliat ke atas, ke arah Rio. Tapi muka anak ini ternyata tuh hancur banget Nat. Ada yang matanya cuma 1, ada yang matanya bolong, ada yang nggak ada mulutnya sama sekali. Di situ tuh akhirnya Rio sadar yang ngajakin Rio main itu bukan anak beneran gitu loh. Mereka adalah penunggu panti itu. Di situ tuh Rio langsung teriak-teriak ketakutan dan akhirnya pengurus-pengurus panti langsung keluar lah. Mereka bangun terus ngebantuin Rio buat turun dan akhirnya dia dibawa ke kamar lagi dan disuruh tidur lagi lah akhirnya. Dan sekarang ada anak kedua. Dia cewek Nat, sekitar kelas 1 SMP, namanya Hana. Kejadian yang dialamin Hana ini pun juga lagi-lagi malam-malam, hampir tengah malam juga. Jadi pas Hana lagi tidur, Hana ngerasa kayak dia tidur tuh nggak nyenyak gitu, suka kebangun-bangun mulu di malam itu. Kan katanya kalau misalnya
orang lagi tidur tengah malam kebangun, tandanya kan lagi diliatin sama makhluk halus kan. Nah si Hana tuh ngerasa tidur dia nggak nyenyak ya karena ada sesuatu itu. Sampai akhirnya dia ngeliat jam dan ternyata udah jam 12 malam. Hana bangun dari kasurnya buat tenangin dirinya sambil baca doa. Hana tuh duduk di kasurnya. Pas Hana lagi duduk di kasurnya, dia tuh bener-bener berasa banget Nat, kalau kasur dia tuh ada yang goyangin kencang banget sampai dia tuh ngejoprok jatuh ke bawah gitu. Hana tuh ketakutan banget lah jadinya. Dia ngebangunin teman-temannya, tapi nggak ada yang bangun sama sekali. Terus ada nih satu temannya kebangun, nyuruh Hana tidur sekasur sama dia. Akhirnya daripada Hana takut, dia milih buru-buru buat tidur sekasur sama temennya lah. Temennya ini namanya Yani. Hana nyoba tidur dan akhirnya dia ketiduran tuh. Pas Hana lagi tidur, dia tuh